Halo sahabat YouTube, sajian unik, terus namanya aja udah tidak terbiasa. Ini adalah ayam kodok. Nama kodok karena dari bentuknya, menyerupai kodok gemuk. Pembuatannya memang memerlukan waktu yang lama, tapi seru juga sih. Yuk kita ke dapurnya Evi Idea. Pertama, ayam utuh. Aku di sini pakai ayam pejantan atau ayam kampung juga bisa karena kulitnya lebih tebal dan tidak mudah robek. Kalau ayam negeri, dia mudah robek kulitnya. Kita lepas-lepaskan dulu dengan bantuan jari kita yang mudahnya dulu. Dan setelah itu, bagian sayapnya kita potong dengan pisau atau dengan gunting. Pisaunya yang kecil ya, jangan terlalu pisau yang besar, nanti dia akan merobek kemana-mana. Kita lepaskan bagian sayapnya, lalu kita bergerilya kembali bagian dadanya. Kita lepas-lepaskan lagi sampai dada dan kulit terlepas. Sebenarnya kalau dipraktekkan lebih mudah ketimbang kita melihat dengan langsung ya, dengan di video. Lebih sulit sepertinya, sulit ya pembuatannya, tapi setelah ada ayamnya lalu kita praktekkan itu lebih mudah. Oh iya ya, ini jalannya ke sini ya. Oh iya ya, potong bagian sayapnya di sini. Lebih mudah sebenarnya. Jadi jangan berputus asa dulu ya kalau yang ingin mencoba bikin ayam kodok. Ayam kodok ini adalah campuran dari daging ayam, daging sapi cincang, ati sapi atau ati ayam juga boleh. Ada juga yang diberi kacang polong dan wortel yang dipotong-potong kotak-kotak kecil. Cuman kalau aku lebih suka dengan tidak memakai campuran sayuran karena menurutku akan cepat basinya dan tidak akan tahan lama. Jadi kali ini aku akan membuat ayam kodoknya tanpa kacang polong dan wortel. Sekedar info aja ya, makanan ini berasal dari Eropa. Terkenalnya dengan nama chicken beltin. Dan di Indonesia terkenalnya dengan ayam kodok. Wanginya lebih condong dengan rempah-rempah Indonesia seperti biji pala. Harga ayam kodok lumayan cukup mahal. Sekitar antara 400 sampai 500 ribuan. Karena proses pembuatannya yang lama dan rumit itu yang membuat mahal. Nah, setelah dadanya terlihat, dada ayamnya maksudnya, dada ayamnya terlihat, lalu kita potong bagian dadanya dulu yang lebih mudah ya. Kita potong. Buat ini memang harus sabar karena kulit yang menempel dengan daging sedikit-sedikit akan terlepas juga. Tergantung kesabaran kita. Membuat ayam kodok jangan sambil marah-marah. Kalau sambil marah-marah, wah bisa berabe. Bukan bentuk ayam yang jadi, tapi cincangan ayam yang jadi. Nah, sudah terlepas kan bagian dadanya? Lalu kita putar balik dan kita lepas sekarang yang bagian pahanya. Pentol ayam jangan dilepas ya, cuman paha ayamnya saja yang dilepas. Kalau ada yang kepengen tahu gimana sih rasanya ayam kodok? Ayam kodok mirip-mirip rasanya seperti rolade. Tahu kan kalian nih rolade? Daging cincang sapi yang dibungkus dengan dadar telur. Nah itu rolade. Nah mirip-mirip seperti itu ayam kodoknya. Cuman ayam kodok lebih menarik karena ayam utuh kita isi dengan daging cincang ayam, daging cincang sapi,
ati ayam atau ati sapi, lalu kita campurkan dengan telur juga, telur utuh. Nanti ya, satu-satu aku kasih lihat gimana sampai proses pembuatan perut ayam bisa diisi dengan dagingnya. Nah, ini bagian brutunya atau bagian ekornya ayam, jangan sampai kepotong ya. Kita terus menelusuri bagian pahanya lalu kita potong. Nah, seperti ini. Aku potong bagian pahanya dan pentolnya aku biarkan. Ada juga sih yang bentuk ayam kodok pakai kepala, pakai kaki, pakai kaki-kakinya ayam masih utuh. Cuman aku di sini nggak pakai kakinya, nggak pakai kepalanya, supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, bentuknya seperti ini. Sayap masih ada dan paha masih ada. Yuk, sekarang kita mulai chopper daging-daging untuk isi ayamnya. Kita potong-potong dulu. Yang tadi bagian dadanya udah aku filet. Kita potong-potong supaya lebih mudah choppernya. Seberapa banyak isiannya, seberapa banyak isiannya tergantung dengan besarnya ayam ya. Aku blender juga daging cincangnya, aku pakai di sini satu dada ayam kurang lebih 500 graman. Lalu ditambah dengan daging cincangnya 1 oz. Lalu aku tambahi ati ayamnya 3 buah. Terus kita chopper lagi sampai rata, halus dan rata. Setelah merata, setelah halus, baru kita masukkan dalam mangkuk dan kita beri pala. Palanya jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, wanginya nggak akan keluar. Kalau terlalu banyak, nanti akan pahit. Jadi yang sedang-sedang saja. Setelah masukkan pala, merica, lalu kita aduk dan kita masukkan kaldu jamurnya. Kasih garam jangan lupa ya. Kita aduk sampai merata. Setelah itu kita sisihkan dan kita ambil 100 ml susu murni UHT atau susu murni lainnya, masukkan dalam mangkuk. Lalu kita masukkan 2 lembar roti tawar, kita cabik-cabik. Kita masukkan ke dalam susunya. Dan kita masukkan jadi satu butir telur supaya daging yang ada di dalam ayamnya akan keras dan kalau dipotong tidak hancur atau tidak ambiar. Setelah itu, kalau aku dicoper kembali semuanya supaya tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan, kita buat bumbunya dulu, bawang merah, bawang putih kita cincang. Lalu bawang bombay setengah lingkaran kita cincang kembali. Setelah selesai mencincangnya, baru kita sisihkan. Maaf ya, di sini aku nggak lihat cara menggorengnya, tapi semua pasti bisa. Butter kita lelehkan, lalu setelah panas baru kita masukkan cincangan bawang merah, bawang putih dan bawang bombaynya. Kita goreng-goreng sampai agak layu, tapi jangan gosong ya, cuman hanya sekedar layu dan supaya harumnya keluar.
hasilnya seperti ini aja, cuman digoreng-goreng saja biar harumnya keluar. Jangan lupa pakai butter ya. Setelah itu baru kita aduk-aduk lagi sampai rata. Aku di sini menggunakan kecap Inggris. Kecap Inggris di sini aku lihat halal. Jadi bisa memakainya. Aku di sini pakai 2 sampai 3 sendok makan. Diaduk kembali sampai merata. Nah, setelah merata, baru kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga atau dengan plastik yang lainnya juga bisa. Oh, jadi berhenti ya. Setelah selesai, masukkan ke dalam plastik, baru siapkan ayam yang tinggal kulitnya tadi. Kita rapihkan dulu bajunya ayam. Kita bersih-bersihkan dulu, kalau ada tulang kecil seperti ini, kita buang dulu supaya tidak masuk ke dalam dagingnya. Setelah bersih semua, setelah siap, baru kita masukkan telurnya. Oh iya, aku lupa, bagian lehernya kita jahit dulu, kita tutup rapat-rapat supaya dagingnya yang kita masukkan tidak akan keluar. Tenang, jahit baju ayamnya sama seperti kita menjahit baju. Cuman agak kenyal-kenyal kalau ini. Hati-hati ya, jangan sampai sobek baju kulit ayamnya. Kesian dia, bajunya nanti compang-camping. Nah, jahit bagian lehernya sudah beres. Baru kita siapkan rebusan telurnya, kita masukkan kembali ke dalamnya. Aku pakai 4 butir telur, 2 kiri dan 2 kanan, supaya kalau terpotong akan ada potongan telur ayamnya. Setelah 4 butir masuk, aku bereskan kembali bagian ekornya karena masih ada tulang-tulangnya, takutnya nanti terbawa dalam dagingnya. Jadi harus benar-benar tidak ada tulangnya. Setelah beres, baru kita jahit dulu bagian pantatnya ya. Kita jahit kembali. Nah, setelah kita jahit, kita tinggalkan dulu ya benangnya. Jangan kita gunting dulu benangnya. Kita sisihkan dulu. Baru kita sekarang bagian penyemprotan atau memasukkan daging ke dalam isian ayamnya. Kita semprotkan sampai adonannya habis. Kalaupun sampai adonannya tersisa, jangan dibuang ya. Kita dadar telur tipis, lalu kita beri isian daging ini. Lalu kita gulung dan kita kukus, baru kita goreng. Kalau dikukus aja juga bisa, sama enaknya. Jadi jangan dibuang ya kalau ada sisanya. Kalau aku pas dengan isiannya, dengan pas untuk dalaman ayamnya. Setelah itu, nah seperti ini kita jahit kembali ya sampai jahitannya tertutup dan adonan di dalam tidak keluar sama sekali. Sebentar ya, aku jahit dulu supaya tertutup rapi sehingga baju ayamnya cantik. Nah, setelah selesai jahitnya baru kita ikat benangnya supaya tidak lepas kembali. Jadi deh ayam kodoknya. Setelah selesai, baru kita olesi dengan
minyak goreng atau butter atau mentega Blue Band. Supaya kulit ayamnya tidak keras, lentur, dan tetap lembut. Kalau tidak diulas dengan minyak atau dengan Blue Band, kulit ayam akan keras dan cepat pecah di dalam waktu kita mengukusnya. Setelah selesai baru kita taruh di dalam loyang. Kalau aku di sini sayapnya aku tusuk dengan tusuk sate supaya sayapnya diam, tidak mencong kiri atau mencong kanan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jahitannya rapi, tidak berlubang. Kalau ada lubang, nanti adonannya akan keluar. Nah, sekarang ayam kodoknya kita kukus selama 1,5 jam. Dengan api yang kecil ya. Jangan terlalu besar apinya. Lalu kita siapkan Blue Band 1 sendok makan dicampur dengan kecap manis. Lalu kita aduk merata. Lalu kita tambahkan kaldu jamur, merica. Lalu kita aduk kembali sampai merata. .30 menit sudah berlalu, ayam yang kita kukus kita angkat dan kita angkat. Dan hasilnya seperti ini. Kalau aku tusuk sayapnya akan tetap kokoh di tempat semula. Setelah itu kita olesi dengan olesan yang kita racik tadi sampai merata ya. Setelah merata semuanya, baru kita panggang dengan suhu 160 selama 15 menit saja. Karena hanya untuk mencoklatkan kulitnya karena ayamnya sudah matang. Dan ini olesan yang untuk kedua kalinya supaya hasilnya lebih cantik. Kita panggang lagi ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk buat gelatinnya atau sausnya. Bawang putih kita cincang halus dan setengah lingkaran bawang bombay. Bawang bombaynya tidak dicincang halus tapi potong besar-besar ya. Kita buka tiap lapisan-lapisan bawang bombaynya ya. Setelah kita buka-buka lapisannya, baru kita siapkan racikan-racikan sayurnya, wortel, buncis, jagung. Kita potong-potong untuk mempersingkat waktu aja ya. Kalau enggak terlalu lama nih. Butternya 1 sendok makan kita cairkan. Lalu kita masukkan bawang putihnya. Lalu kita tumis sampai harum. Setelah itu baru kita masukkan air kaldunya. Yang tadi aku siapkan bekas tulang-tulangnya. Air kaldunya kita masukkan. Lalu kita masukkan kecap Inggrisnya. Kita aduk kembali. Dan kita masukkan kecap manis. Supaya hasilnya cantik kecoklatan. Lalu kita parut biji palanya secukupnya supaya harum. Lalu kita masukkan kembali garam, kaldu bubuk, gula pasir, baru kita aduk merata.
Lalu kita masukkan irisan bawang bombay tadi ke dalam kuah. Kita aduk. Setelah mendidih, baru kita masukkan cairan terigunya supaya kuahnya mengental. Nah, udah jadi deh saus ayam kodoknya. Selamat mencoba ya. Jangan berputus asa. Ayo, semangat. Makasih ya yang sudah menonton channel Evi Idea. Salam sukses, sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya. See you.